Hai Aries, selamat datang kembali di channel Kristal Tarot Indonesia. Yang baru bergabung, selamat datang. Saya Katika Tarot dan Vedic Reader channel ini. Semoga semua Aries yang menonton dan menantikan video ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan. Pada video kali ini saya akan membacakan energi Aries pada gerhana matahari cincin yang terjadi tanggal 2 Oktober 2024. Sebelumnya tanggal 18 September terjadi gerhana bulan parsial. Energinya sudah saya baca, teman-teman wajib tonton juga karena ada korelasinya ya. Untuk menonton video ini teman-teman boleh gunakan zodiak moon, zodiak sun atau zodiak ascendant. Yang mana saja yang teman-teman ketahui. Tapi kalau teman-teman tahu zodiak sun, moon, ascendant, tonton ketiganya. Oke. Dalam video ini saya akan tarik energi Aries pada gerhana matahari cincin ini. Yang pertama, energi personal. Apa yang dirasakan oleh Aries setelah gerhana matahari cincin ini? Kemudian energi yang datang dari eksternal. Kemudian situasinya. Kejadian istimewa ini tidak terbatas waktunya. Oke, Aries, kita mulai ya. Dari mulai energi personal dulu, Aries, setelah gerhana matahari cincin, bagaimana energi Aries secara personal? Gerhana matahari cincin terjadi di Virgo, yaitu di house ke-6 Aries. Aries, self-worth, expectation. Energi eksternal yang Aries rasakan pada gerhana matahari cincin. Guilt. Kejadian istimewa yang datang dalam kehidupan Aries. Kartu pertama, Ten of Pentacles. Wow. Three of Cups. Queen of Swords. Two of Pentacles. Oke. Seven of Swords dan The Hermit. Oke. The Hermit. Aries sepertinya ada hal-hal baik dari masa lalu ya yang datang dalam kehidupan kamu setelah gerhana matahari cincin ini. Misalnya orang-orang yang pernah punya hubungan baik dengan kamu atau orang-orang yang mengingat kebaikan kamu. Aries, kamu akan terhubung dengan mereka atau mereka akan datang dalam kehidupan kamu setelah gerhana matahari cincin ini. Itu yang pertama. Gerhana matahari cincin terjadi di house ke-6. House ke-6 ini mengenai suasana batin, suasana perasaan. Apa yang kamu senangi, apa yang kamu sukai ya Aries. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang rutin kamu lakukan, misalnya hobi atau kegemaran, atau memang aktivitas yang kamu sukai, yang kamu jalani, yang intens kamu jalani. Nah, dengan adanya self-worth dan expectation ya, secara personal, kamu akan sering menilai diri kamu sendiri. Ya, dengan harapan-harapan. Satu sisi kamu setelah gerhana matahari cincin ini punya harapan harus lebih baik dari diri kamu sebelumnya. Kemudian kamu takut berbuat kesalahan lagi atau kesalahan yang baru. Kemudian karena kamu sering menilai diri kamu sendiri, sebagian Aries akan menyukai hal-hal yang lebih menunjang kepercayaan dirinya, misalnya fashion ya atau style. Itu penting bagi Aries karena Aries merasa itu akan membawa nilai lebih, value untuk diri Aries.
Jadi kalau orang-orang Aries setelah gerhana matahari cincin ini mungkin akan punya style yang baru ya, atau gaya yang baru, selera yang baru. Itu karena Aries merasa perlu menaikkan value, nilai dirinya. Oke. Dan hal-hal dari eksternal yang datang adalah kesalahan. Katanya di sini, Aries melepaskan keyakinan apapun yang tidak lagi membantu pertumbuhan jiwanya. Ini ada kaitan dengan kesalahan masa lalu. Karena di sini ada The Hermit. Mungkin Aries masih terhubung dengan orang-orang yang menyaksikan, yang mengetahui kesalahan Aries di masa yang lalu. Sehingga Aries merasa malu atau ada rasa minder, ya, rendah diri dengan mereka, ya. Karena mereka tahu kesalahan Aries di masa yang lalu atau kecacatan atau apapun itu yang Aries rasakan, itu adalah sesuatu yang membuat nilai diri Aries jatuh gitu. Tapi Aries setelah gerhana matahari cincin ini, Aries berhasil melepaskan itu semua. Rasa malu, rasa minder. Kenapa? Karena Aries tahu kalau Aries terus mempertahankan rasa itu tidak akan membuat jiwanya berkembang. Ya. Sehingga dengan kartu The Hermit ini kan Aries melihat dirinya di masa yang lalu. Ia pernah salah, ia pernah keliru. Sewajarnya manusia itu kan dulu memang penuh dengan kesalahan. Tapi dengan self-worth, saya nggak mau lagi. Saya ke depannya tidak akan berbuat kesalahan yang sama. Saya harus menaikkan value diri saya, upgrade diri saya menjadi diri saya yang lebih bernilai. Meskipun dulu saya seseorang yang punya banyak salah atau banyak hal-hal yang tidak baik lah, yang Aries nilai sendiri ya, ini terlepas bagaimana pandangan orang lain ya. Meskipun ada orang-orang yang menilai ya Aries dulu memang pernah berbuat salah, tapi mereka juga kan punya kehidupan sendiri yang nggak akan terus-terusan mikirin Aries ya. Tapi Aries tidak ingin berbuat kesalahan yang sama lagi ke depannya. Sehingga akan ada karma yang sudah diselesaikan Aries ya, karena house ke-6 ini kan berkaitan dengan house ke-12 juga, house of karma. Karma yang diselesaikan oleh Aries. Aries tahu dengan jelas saya tidak boleh melanjutkan siklus ini. Saya harus keluar dari siklus karma ini. Dan Aries sudah nemu jalannya gitu. Jadi kalau selama ini Aries berada di labirin karma, Aries berhasil keluar dari labirin karma itu. Karena Aries sudah lihat jalannya nih. Oh ini jalannya, saya keluar dari labirin karma. Dengan caranya ya itu. Menaikkan value diri, ya, upgrade diri menjadi lebih punya ilmu, menjadi lebih bernilai dari sisi pemikiran, pandangan, physically, secara style juga. Itu juga salah satu faktor ya yang menunjang. Oke. Dan situasinya ada Ten of Pentacles ya. Wah, Aries didukung dengan finansial ya. Dan mungkin ini juga ada kaitannya kesalahan Aries dalam mempergunakan atau mengelola finansialnya di masa yang lalu. Jadi ke depannya Aries tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi dalam mengelola finansialnya. Sehingga ke depan Aries akan punya finansial yang stabil. Ya. Karena belajar dari kesalahan kan Aries. Kejadian istimewa yang datang, salah satunya adalah rezeki besar yang didapatkan oleh Aries. Rezeki yang tidak terduga. Ini bisa berupa nilai uang atau berupa aset. Aset ini bisa berupa properti ya. Aries nggak tahu dari mana datangnya. Dilihat aja nanti setelah gerhana matahari cincin ya. Mungkin juga adalah hasil pekerjaan kamu ya. Setelah gerhana matahari cincin ini kamu aktif, giat banget bekerja, kemudian kamu tabung duit karena kamu punya pengalaman masa lalu yang buruk mengenai pengelolaan keuangan. Ke depannya kamu lebih pintar dong mengelola keuangan dan uang kamu cepat ngumpulnya bisa beli properti ya. Amin ya. Aries. Kemudian di sini ada Three of Cups. Kamu sepertinya akan mendapatkan dukungan. Dukungan yang tadinya lepas, kamu dapatkan kembali.
Kamu dapatkan motivasi, dapatkan support. Kemudian kamu sepertinya membentuk tim, ya, Aries, tim kerja. Kamu mungkin akan bergabung dengan orang-orang yang punya hobi yang sama dengan kamu, yang punya potensial bakat yang sama dengan kamu. Ini bukan tentang pendidikan formal, tapi ini tentang bakat, hobi, kemudian juga potensial kamu dari sisi mentality, ya, pemikiran ataupun inovasi, oke. Dan memang ada gambaran juga kesalahan kamu di masa yang lalu juga dalam mengelola finansial, yaitu mendukung orang-orang yang mungkin tidak memanfaatkan dukungan kamu. Nah, dalam prosesnya ada situasi kamu melepaskan dukungan untuk mereka dan mereka merasakan bagaimana rasanya lepas support dari kamu, ya, Aries. Dan proses itu sudah mereka lalui. Setelah gerhana matahari cincin ini, sepertinya mereka sadar akan hal itu, bahwa Aries tidak akan nge-support lagi finansial mereka, dan mereka kembali mendukung Aries dan menerima Aries dengan nilai diri Aries yang baru. Aries sekarang setelah gerhana matahari cincin ini bukan Aries yang dulu lagi, karena self-worth, value diri, upgrade diri sudah levelnya naik, ya. Kemudian dengan Queen of Swords, nah ini menunjukkan Aries lebih tegas, Aries lebih kritis, Aries lebih berani, ya. Dan tentunya dengan situasi ini Aries lebih yakin dengan perasaannya. Kalau di masa sebelumnya Aries sering ragu, takut, ya, mentalnya sering down. Karena mungkin ada hal-hal yang Aries takuti. Dan di sini nggak ada lagi rasa takut itu nih, Aries. Didukung atau tidak didukung, Aries tetap berani. Tetapi karena mereka tahu akan menguntungkan kalau mendukung Aries, mereka akan mendukung Aries. Ya, di sini siapapun itu ini bisa saja kaitannya dengan tim kerja, ada dalam pekerjaan kamu, kegiatan kamu, ya, atau eh, asmara bisa saja, atau persahabatan, pertemanan yang mana saja, ya, atau keluarga. Dan ada Two of Pentacles serta Seven of Swords. Nah, di sini Aries, kejadian istimewa yang datang juga, ya. Dengan Two of Pentacles, kamu akan punya dua sumber keuangan, ya, Aries. Kemudian juga kamu akan punya orang-orang yang bisa diperintah, ya, Aries, atau dikasih instruksi gitu. Jadi ini bisa juga menggambarkan dengan nilai diri Aries yang tinggi, dan dengan Queen of Swords juga menunjukkan kamu yang lebih berpotensi menjadi pemimpin, ya, Aries. Kamu akan penuh pertimbangan dalam memberikan uang atau memberikan support dari sisi dana, finansial, atau fasilitas, ya. Dan Seven of Swords, kamu akan penuh dengan strategi-strategi, ya, Aries. Seven of Swords ini juga menunjukkan kesendirian, ya. Oke. Ini berarti Aries akan mengelola keuangannya sendiri, ya. Lebih pintar mengelola keuangannya sendiri, lebih cerdik, ya. Ini The Fox ini kan kecerdikan, walaupun mungkin dipandang orang lain ini menandakan kecurangan, ya, tapi dengan Two of Pentacles dan Queen of Swords, apa yang curang kalau ini adalah milik sendiri, gitu, ya. Jadi seperti halnya ketika Aries sudah melihat bahwa orang-orang yang selama ini mengendalikan Aries, ketika value diri Aries sudah berhasil Aries naikkan, berbalik. Kini Aries lah yang mengendalikan mereka. Dan Aries menjalankan strategi, yaitu Aries sadar kalau mereka ini adalah orang yang nggak boleh terlalu dimanjain contohnya. Atau satu sisi Aries dengan mental yang lebih kuat, ya, dengan keyakinan diri dan kepercayaan diri yang lebih tinggi, Aries akan mendapatkan penghormatan. Atau bisa saja mereka takut, ya,
atau mereka sungkan atau segan kepada Aries. Wow, ini adalah kebanggaan diri ya, Aries. Nilai diri. Kesimpulannya, kejadian istimewa yang datang dalam kehidupan kamu adalah keberanian ini. Ya, mungkin selama ini Aries ngerasa, wah saya Aries, elemen api kok, saya berani. Tapi kenyataan di house ke-6 kamu adalah Virgo, Aries. Dan Virgo itu adalah energi service. Ada rasa takut kehilangan sehingga memberikan servis yang terkadang impulsif, berlebihan. Nah, gerhana matahari terjadi di house ke-6. Kini kamu menyadari bahwa kamu tidak perlu berlebihan dalam memberikan servis atau memberikan yang terbaik untuk orang lain atau orang-orang di sekitar kamu. Karena toh apa yang kamu berikan justru membuat kamu tertekan selama ini. Tapi setelah gerhana matahari cincin ini, kamu menyadari bahwa kamu tidak perlu lagi berlebihan dalam memberikan servis. Karena kamu ngerasa mental kamu lebih kuat. Gak ada lagi rasa takut itu. Dan situasi berbalik. Dan kamu menyadari itu adalah kesalahan kamu dulunya. Ketika kamu menyadari itu, kamu nge-push diri kamu untuk mengupgrade diri kamu dengan pengetahuan, dengan pemahaman. Mungkin kamu belajar, mungkin kamu sharing, dan banyak hal-hal yang kamu pelajari. Level kamu sudah naik secara mentality dan pemikiran, dan situasinya berbalik. Mereka yang takut ke kamu, mereka yang sungkan, mereka hormat ke kamu, meskipun mereka tahu kesalahan kamu di masa yang lalu. Tapi yang mereka lihat adalah kamu bangkit dari kesalahan itu dengan perbaikan diri yang jauh lebih baik. Dan kamu tidak menutup-nutupi kesalahan kamu di masa yang lalu, tapi kamu bisa bangkit, merubah diri kamu menjadi seseorang yang lebih pengalaman, ya, profesional, berani, dan juga kuat secara mental, penuh dengan strategi, dan penuh dengan pertimbangan. Wow, Aries. Oke, Aries, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share video ini agar channel ini berkembang. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Untuk menonton video eksklusif, teman-teman harus join dulu membership. Ada tombol bergabung di samping foto profile channel ini. Pilih ada level the moon dan level the sun. Baca dulu fasilitas apa yang akan kalian dapatkan, kemudian lanjutkan pembayaran. Thank you for watching, Aries. Bye-bye.